Hai, selamat datang di Pras Learning. Ini merupakan video pertama saya untuk gimana sih jelasin caranya belajar bahasa pemrograman C++. Biasanya di sini ada yang belajar C++ karena disuruh dosennya atau masih penasaran aja sih pengen belajar. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di sini saya menggunakan materi dari W3 School. Kenapa pakai W3 School? Karena materinya lebih mudah dipahami. Oke, C++ tutorial. Contoh di sini ada example is scatter. Coba untuk dirimu and make is tolerance. Oke, di sini ada contohnya teman-teman. Sekalian langsung saya jelasin gunain contohnya. Oke, di sini ada kuisnya juga. Kita bisa cobain. Dan saya jelaskan. Oke. Oke, jadi di sini ada include IO stream using namespace std. Jadi ini nih apa sih? Kalau simpelnya saya menjelaskan itu ini bahasa standarnya C++. Jadi ini nih ini standarnya. Misalkan nggak ada ini nanti dia nggak jalan gitu simpelnya. Kalau lebih jelasnya lagi di dalam iostream-nya ada kayak library gitu, dan biasanya selain include iostream ada lagi namanya include conio.h gitu. Using namespace ini juga misalkan pak nggak pakai using namespace bisa nggak bisa, tapi bentuknya nggak akan mudah kayak gini, akan lebih agak rumit gitu teman-teman. Bisa deketin aja biar kelihatan. Jadi di sini si out ini gunanya apa sih? Si out ini gunanya untuk menampilkan output gitu. Menampilkan output ke sini ataupun menampilkan output, memasukkan output dan menampilkan output gitu gunanya. Include si out. Jadi ini hello world bisa diganti hello pras gitu. Kita bisa gantinya jadi hello pras run hello pras. Oke, seharusnya muncul ya teman-teman. Kayaknya sih nggak ada yang error seharusnya. Oke, bener kan muncul hello pras. Oke, langsung aja kita pindah ke contohnya. Ini exercise, kita latihan dulu gimana sih. Iya, integer main apa sih yang harus kita tulis di sini biar muncul hello world? Kita harus menulis si out. Nah, submit answer. Oke, bener ya teman-teman. Langsung aja kita next ke tutorial berikutnya. Ini contoh simpelnya aja. Next ke berikutnya. Oke, C++ introduction. Pengenalan C++. C++ adalah cross-platform bahasa platform yang digunakan untuk membuat high performance di dalam sebuah aplikasi. Dibuat oleh Bjarne Stroustrup dari extensionnya dari C++. Jadi bahasa C++ dari bahasa C. Di C++ digunakan programmer untuk ngakuin kontrol sistem, resource-nya, dan memorinya. Oke, jadi mengapa menggunakan C++? Merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer, kemudian bisa digunakan hari ini untuk operating system, graphical user interface, dan embedded system. Embedded ini kayak menggabungkan gitu kalau nggak salah. Nanti bisa translate aja kalau teman-teman mau translate-nya. Ingin tahu lebih dalam, bahasa pemrograman object oriented programming yang bisa memberi clear struktur yang bersih untuk program. Allow kode to reuse during development. Kemudian C++ itu fun to exit to learn. Oke, terus itu lucu dan mudah untuk dipelajari. Oke, digunakan untuk develop aplikasi dan bisa multi platform. Oke, get started. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Gimana sih pembelajarannya? Kemudian C++ getting started. C++ get started to start using C++ unit to things. Oke, kita butuhin compiler, text editor. Editor tuh bisa gunain C++, bisa gunain sublime text. Kemudian translate C++ in that computer will. Oh, jadi ini compiler tuh yang kayak misalkan kan di sini saya tadi pakai webnya gitu. Itu kayak yang nge-compile, biasanya pakai pakai itu CMD. Iya, biasanya kalau misalkan mau pakai
Dev C++ kan udah ada bawaannya. Kemudian misalkan kita gunain Dev C++, oh iya, maaf, sublime text kita harus install dulu namanya minjw itu. Ya langsung aja kita suruh install IDE-nya. Misalkan nih IDE itu ya kayak saya ngomongin kode editor itu, kode blocks ini kan salah kode blocks, ini salah satu contohnya. File new empty file ini gunanya untuk buka program pertama kali. Oke, ini kode blocknya mirip banget sama Dev C++. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti itu kode above. We will discuss to detail in later chapter. For now, fokus on the how to run the code. Kita harus fokus untuk menjalankan kodenya. Hello world. Oke, ini salah satu contohnya. Oke, kita ini udah nyoba jalanin. Kita ganti hello pras. Oke. Ya, langsung aja next ke berikutnya. Oke, aduh dulu coba ke sintaks. Sintaks itu apa sih? Sintaks itu yang kayak ini nih, ada penjelasan include IOStream is header file library. Oh, jadi kan include IOStream itu baris pertama dijelasin. Library-nya let's use wow bekerja dengan input dan output objek. Terus cout gunakan in 5 baris kelima cout 1 2 3 4 5 cout tuh ada penjelasannya. Oke, langsung ini maksudnya cout ini oke, ada penjelasannya di line 2 baris kedua dulu nih. Cout digunakan inline header file fungsional itu program kayak dia ngasih input outputnya gitu intinya. Kemudian ada baris kedua dari using namespace std mesh that kita bisa gunakan untuk objek variabel untuk standar library gitu. Jadi ini contohnya yang ini standar library-nya. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti equal extreme dan using namespace std bekerja. Hanya just think of it as something that almost always ever in your program. Oke, kita translate aja biar gak bingung. Anggap saja sebagai sesuatu yang hampir selalu muncul di program Anda. Ya, itu simpelnya sih. Kemudian baris ketiga, a blank line C++ ignore white space. Tetapi kami gunakan untuk kode more readable. Nah, baris keempat, another thing that always ever in a service program is determine this is call function. Itu gunanya dalam bentuk function encode inside a curly braces. Ini apa sih? Kurung kurawa will be execute. Jadi kayak naruh gitu loh. Masih aja deh, masih sana ya, nggak asik sih. Tuh kan bener. Hal yang muncul dalam program C++ adalah integer main. Ini adalah sebuah fungsi. Kode apapun dalam tanda kurung kurawanya akan dieksekusi. Baris kelima, cout diucapkan cout. Lihat adalah objek yang digunakan bersama dengan operator penyimpan ini untuk menampilkan cetak teks. Dalam contoh kita ini akan menampilkan hello world. Setiap pernyataan C++ diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau nggak ada titik koma dia bakalan error gitu ya teman-teman. Integer main juga dapat ditulis sebagai int main. Oke, ini tapi bisa kayak gini? Nggak bisa, cuman berantakan, nggak enak ya, nggak nyaman lihat kodenya. Oke, kita cobain ya. Paste. Oke, salah paste. Sini kita berantakan gini. Nggak masalah sih sebenarnya berantakan gini, cuman yang jadi problem adalah nggak nyaman ngelihatnya. Oke, retro 6 adalah mengakhiri fungsi utama. Menghilangkan namespace tuh, bisa nggak sih ngilangin namespace? Bisa, tapi di belakangnya akan cukup sulit tuh dikasih std, kemudian diikuti ini. Kita next di materi berikutnya akan ada pembahasan juga. Tuh jalan ya teman-teman. Dengan bentuk kayak gini jalan nggak? Jalan juga. Nggak ada masalah juga sih, jalan. Terus keluaran mencetak teks. Paling cout objek bersama dengan operator ini, operator yang ngomongin digunakan untuk nilai output teks include stream. Oke, sama Anda dapat menambahkan cout objek sebanyak Anda inginkan. Namun perhatikan bahwa itu tidak menyesuaikan baris baru di akhir output.
Oke, jadi gimana? Ini bisa nggak sih? Setahu saya ini akan hello world, I'm Lenny. Nggak nge-enter, jadi dia samping gitu. Ayo kita cobain aja langsung. Nah kan bener dia jadi nyamping gitu, karena nggak ada enternya. Coba kita kasih enter ya. Enternya tuh bisa bentuk gini. Ini juga enter. Oke, langsung next. Baris berikutnya. Bisa dibahas ini di baris baru nih dibahas. Oke. Ya plus new line. New line tuh baris baru Anda dapat makan. Nah ini kan bener dibahas bener-bener. And karakter tuh bener. Jadi kita udah nyobain duluan kecepatan materinya. Oke, kemudian tips 2, NKRI selalu satu sama lain akan membuat baris kosong. Kalau di double 2, enternya 2 kali, berarti enter sekali lagi. Inline sama juga, inline ini bisa untuk memanipulator juga sama. Oke teman-teman, sekian dari video pertama dari belajar C++ di Pras Learning. Sekian teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.